Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat? Alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang pengetahuan diri metakognitif. Saya sendiri, perkenalkan, saya Diana Purliana sebagai moderator dan anggota saya Alimat Putri, penyaji materi. Saya Sirojana sebagai penyaji materi. Saya Diana Purliana. Berikut pemaparan dari kelompok kami, Pak. Pengertian metakognitif. Metakognitif adalah kesadaran seseorang untuk mengontrol ranah kognitif di dalam dirinya. Jika kesadaran ini ada di dalam diri siswa, maka ia tahu apa yang akan diperbuat jika ia tidak tahu. Adapun ranah kognitif yang bisa dikontrol di dalam diri seseorang adalah merencanakan, mengawasi, serta merefleksikan setiap permasalahan yang dihadapi. Contoh metakognitif dalam pembelajaran adalah ketika siswa bisa merefleksikan hal-hal yang dipelajari sehingga terbentuk kesadaran diri yang bernilai bagi guru dan orang lain. Manfaat metakognitif yang satu. Peningkatan pemahaman. Metakognitif membantu seseorang memahami cara mereka memproses informasi dan belajar, sehingga mereka dapat mengidentifikasi strategi yang paling efektif. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah. Dengan kesadaran metakognitif, seseorang dapat lebih baik mengatasi hambatan dan memecahkan masalah dengan memilih dan mengatur strategi yang sesuai. Yang ketiga, peningkatan kinerja akademis. Kemampuan untuk mengontrol dan mengarahkan proses belajar secara efektif dapat meningkatkan kinerja akademis dan pencapaian hasil belajar. 4. Peningkatan diri. Metakognitif membantu pengembangan pemahaman diri, membantu individu mengenali kekuatan dan kelemahan mereka dalam belajar. Yang kelima, kemampuan penyesuaian. Individu yang memiliki metakognitif yang baik dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dalam tugas atau lingkungan belajar. 6. Peningkatan kemampuan berpikir kritis. Metakognitif memungkinkan seseorang untuk secara reflektif mengevaluasi pemikiran mereka sendiri, mempromosikan pengembangan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, penerapan metakognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, ada persiapan dan rencana pembelajaran. Yang kedua, penelitian dan penggunaan strategi pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan strategi dan pengetahuan. Yang keempat, pengaturan berbagai strategi pembelajaran. Yang kelima, evaluasi atas strategi yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada pengetahuan strategis. Menurut Fitness 2002, mengatakan pengetahuan strategis adalah pengetahuan pada strategi ilmu untuk belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Strategi ini dapat diterapkan pada semua atau sebagian besar ilmu atau domain materi pelajaran. Berbeda dengan strategi yang lebih spesifik dari disiplin atau domain. Pengetahuan strategis meliputi pengetahuan tentang berbagai strategi yang mungkin digunakan oleh siswa untuk mendapat materi, untuk memperoleh makna dari bacaan, dan untuk memahami apa yang mereka dengar di kelas atau apa yang mereka baca di dalam buku dan materi pelajaran lainnya. Pengetahuan diri. Menurut Petris, dari kedua mengusulkan bahwa pengetahuan diri adalah komponen penting dalam pengetahuan metakognitif. Pengetahuan diri ini mencakup pengetahuan mengenai kekuatan dan kelemahan seseorang. Misalnya, seorang mahasiswa yang tahu bahwa dia lebih bisa mengerjakan tes berupa pilihan ganda dibanding dengan tes berupa esai, memiliki beberapa pengetahuan metakognitif tentang dirinya. Oleh karena itu, pengetahuan diri berkaitan erat dengan kesadaran diri. Kesadaran diri yang luas dan pendalaman diri pengetahuan dasar orang itu sendiri merupakan aspek penting dari pengetahuan diri. Kemudian, belajar yang bermakna adalah konstruksikan kerangka pengetahuan. Fokus belajar yang bermakna sesuai dengan pandangan bahwa belajar adalah konstruksi pengetahuan, di mana siswa memahami pengalaman-pengalaman mereka. Pembelajaran konstruktif mensyaratkan pembelajaran yang tidak sekedar menyampaikan pengetahuan faktual, dan juga mensyaratkan pertanyaan-pertanyaan asesmen yang menuntut siswa, bukan sekedar mengingat atau mengenali pengetahuan faktual. Proses kognitiflah yang menjadi alat untuk mendeskripsikan aktivitas kognitif siswa dalam pembelajaran konstruktif. Proses-proses kognitif adalah cara-cara yang dipakai siswa secara aktif dalam proses mengkonstruksi makna. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Refleksi ya. Saya baru menjawab perwakilan dari kelompok 4. Maaf. Bagaimana peran refleksi diri dalam membantu untuk memahami cara belajar dan memproses informasi?
Bentar deh. Baik, Mbak Raffi, saya akan menjawab. Tadi pertanyaannya bagaimana peran refleksi diri dalam membantu guru untuk memahami cara belajar dan memproses informasi ya. Refleksi diri memiliki peran penting dalam memahami cara belajar dan memproses informasi. Yang pertama, dapat menyesuaikan rencana pembelajaran. Dengan memikirkan kembali pengalaman belajar yang kurang berhasil, sebagai seorang guru dapat menyesuaikan rencana pembelajaran dengan perlu menetapkan tujuan pembelajaran dan pendekatan yang cocok. Nah, yang kedua, dapat meningkatkan kesadaran metakognitif, yaitu kesadaran tentang proses berpikir terhadap diri sendiri, hingga lebih efektif mengatur, mengawasi, dan menilai kinerja belajar. Apakah ada kesadaran? Ya, itu tadi yang ditanyakan lebih kepada gurunya, pengetahuan diri bagi guru. Kalau bagi siswa, seperti apa menanamkan apa ya, self system atau metakognitif atau pengetahuan diri kepada siswa? Saya ini kan arahnya lebih berpihak pada siswa ya. Gimana caranya guru menanamkan self system kepada anak-anak kelas 1 ya maupun juga kelas tinggi. Mungkin bisa dari kebiasaan baik ya, kebiasaan baik. Kebiasaan baik, contoh ya, seperti apa? Kan seperti berdoa, seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu wajib nasional gitu. Terus nanti kalau pulang berdoa lagi dan membersihkan kelas dari sampah-sampah gitu dan menyanyikan lagu daerah. Ya, berarti kalau begitu sampai rumah juga mereka nyanyi lagu Indonesia Raya. Beda Pak kalau di rumah sama di sekolahan. Iya justru itu agar best practice ini menjadi pembiasaan baik juga dalam kehidupan mereka sehari-hari di rumahnya juga. Mungkin terkait dengan oleh kan ya kalau misalnya makan cuci tangan dulu, habis makan piringnya di langsung cuci sendiri. Itu diceramahi atau dicontohkan? Dicontohkan langsung. Ya harus konkret ya kalau ketemu dengan anak SD kan harus konkret ya. Karena mereka penalarannya itu juga masih ada di area konkret. Iya. Ya. Gitu. Gimana? Konkret ya? Mau menyampaikan? Enggak. Gitu ya. Oke. Baik. Cukup saya kira ini untuk kelompok berapa? 6 ya. Metakognitif itu tidak mudah karena ini yang paling ya. Pengetahuan di dalam pengetahuan ya. Belajar tentang bagaimana caranya belajar. Jadi menanamkan pemahaman mereka terhadap kebutuhan dirinya dan itu menjadi pembiasaan. Termasuk misalkan ini gurunya memberi PR atau misalkan menanamkan sikap disiplin positif pada anak-anak agar setelah pulang sekolah melakukan apa dan itu nanti kalau sudah jadi habituasi ya, akan dengan sendirinya tersistem oleh anak tersebut bahwa setelah pulang saya tidur dulu, habis tidur saya ngaji, nah itu tuh ditanamkan dan ternyata rupanya hingga saat ini belum terlalu banyak bapak ibu guru di sekolah dasar utamanya ya, yang begitu telaten menanamkan itu pada diri siswa. Relatif yang ditanamkan adalah materi, nilai-nilai dari materi gitu ya, tapi tidak diarahkan ke metakognitifnya. Sehingga pulang sekolah anak-anak ya seakan punya dunia sendiri yang berbeda dengan dunia sekolah. Dan justru mestinya sekolah itu kan menjadi apa ya istilahnya? Sekolah itu menjadi pemodelan bagi kehidupan anak-anak. Dan kehidupan yang sesungguhnya adalah di rumah, di masyarakat itu. Sekolah itu simulatornya atau alat untuk belajarnya. Dan pembiasaan yang sesungguhnya adalah di luar sekolah. Coba perhatikan deh, adik-adiknya kalian aja ya. Kalau di sekolah kan kesannya seperti anak yang baik, gitu kan? Ya sama, saya itu punya anak begitu ya. Sampai di rumah, wah seakan-akan punya dunia yang berbeda. Ini barangkali perlu adanya penanaman self system. Ini yang sering lepas ini. Jadi selama ini kan yang ditanamkan pada anak-anak hanya 3 hal. Karena kita ini benar-benar menggandrungi belum banget dalam pendidikan kita ini. Apa? Kognitif, afektif, psikomotor, seluruh hanya 3 itu yang ditanamkan. Dan itu pun kognitifnya hanya sebatas pengetahuan. Afektif sebatas sikap disiplin, tanggung jawab, gitu kan ya. Tapi terhadap yang ada hubungannya dengan kita toleransi rasa pada orang itu tidak terlalu kental gitu. Dan psikomotor. Padahal di dalamnya itu ada metakognitif yang sering terabaikan. Dan itu yang justru yang pada akhirnya akan mengendalikan anak itu sendiri. Awareness itu yang tidak mudah.
Awareness itu kan kesadaran. Awareness itu dari sistem. Dan yang membangun siapa? Siswa itu sendiri, anak-anak itu sendiri. Anda punya self system, Anda sendiri yang membangun. Tapi perlu diciptakan. Siapa yang menciptakan? Pembelajaran. Yang mengendalikan pembelajaran siapa? Ya guru. Gitu ya. Jadi pembelajaran yang baik itu tidak semata-mata materinya terlebih dahulu ya dicalkan. Anak-anak punya pengetahuan yang begitu luas. Tapi kalau budi pekertinya nggak bagus, bagaimana? Kan tidak sedikit ya anak yang pintar, tapi apa ya? Secara sikap itu lahir dari self system juga ya. Itu tidak baik. Itu karena apa? Self systemnya tidak dibangun. Gitu ya. Semoga ini nanti bisa saudara tanamkan ya. Dan simulasinya ketika PPL di bulan apa? Oke, kelompok 6 dengan Pak. Dari kelompok kami yang ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi